Sahabat rumah belajar hebat semuanya, kali ini kita akan coba mengatur tampilan atau layout dari formulir yang sudah kita buat. Kemudian kita akan mencoba memberikan pengaturan dari Google Formulir yang akan kita sebar nantinya. Saat ini kita sudah atau saya sudah memiliki sebuah formulir yang sudah selesai saya buat dan saya akan coba mempercantik tampilannya. Untuk mengatur tampilan dari formulir kita nanti, kita bisa mengakses icon yang ada di sebelah kanan atas. Di sini ada seperti wadah cat ya, wadah cat lukis. Maka silahkan sahabat klik saja. Kemudian akan ada pilihan di sini ya, ada pilihan untuk header. Bagian atasnya bisa choose image ya. Di sini sudah ada tema-tema yang diberikan. Tinggal sahabat pilih mulai dari work and school, illustration, sampai di sport and game. Misalnya, saya akan menggunakan word and school karena tadi pelajarannya IPA ya. Jadi saya coba ambil materi yang kira-kira pas. Misalnya, saya ambil kelatihan, maka saya ambil yang ini ya. Kemudian, kalau sudah cocok, saya klik insert. Ya, secara otomatis akan ada header baru yang sudah disiapkan di sini. Lalu, theme color-nya ini akan menyesuaikan karena dominan warna pink ya mungkin ya atau peach, maka otomatis nanti semua background-nya ini akan menyesuaikan warnanya. Misalnya, sahabat ingin mengganti, ini juga boleh. Masih ada pilihan-pilihan warna yang sesuai dengan tema yang kita pilih. Misalnya sahabat mempunyai gambar sendiri, gambar kelas yang sudah sahabat buat, maka sahabat bisa upload. Bisa upload dari laptop ataupun device sahabat. Di sini saya cukup mengambil saja tema yang sudah ada. Dari sini misalnya saya ambil inilah gambar hewan ya, misalnya saya insert, maka cukup seperti ini ya. Akan menyesuaikan, saya ambil warnanya ungu misalnya, atau warna merah, atau warna peach juga boleh. Kemudian fontnya juga bisa kita atur. Misalnya kita gunakan fontnya ada yang basic, ada yang dekoratif ya, tapi ini susah dibaca ya. Kemudian playful ya, ini juga ada, tapi sini saya ambil yang basic saja. Seperti itu. Jadi tampilannya akan seperti ini. Untuk melihatnya tampilannya seperti apa, maka sahabat bisa mempreview. Maka siswa kita nanti ketika mengerjakan akan melihat tampilan dari formulir kita seperti ini. Ya, itu untuk mengatur layout dari formulir yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita harus mengatur atau menyeting terlebih dahulu formulir ini sesuai dengan keinginan kita. Maka sahabat bisa akses menu seperti gerigi. Sahabat klik saja, lalu di sini ada general ya. Apakah sahabat menginginkan mengumpulkan email dari siswa yang tujuannya nanti ketika sahabat ingin memberikan feedback maka akan terkirim langsung ke email. Silahkan di checklist. Bila tidak, silahkan tidak perlu di checklist. Kemudian, apakah nanti dibatasi untuk domain pengguna? Apakah dibatasi sesuai dengan domain kita atau tidak? Maka silahkan di unchecklist saja. Kemudian limit to one response. Misalnya kita hanya menginginkan satu saja untuk satu akun Gmail hanya boleh mengumpulkan satu respon, maka silahkan sahabat klik di sini. Kemudian sahabat apakah menginginkan adanya pengeditan setelah dikumpulkan? Siswa salah mengumpulkan kembali untuk diedit, maka edit. Tetapi jika tidak dikehendaki maka tidak perlu. Kemudian apakah responden nanti bisa melihat summary chat dari text responses? Mereka bisa melihat perkembangan siapa saja yang sudah mengumpulkan, sejauh mana banyaknya partisipan yang sudah mengumpulkan, mengerjakan quiz yang sudah sahabat buat, maka silahkan di checklist. Jika tidak perlu, maka ini tidak perlu di checklist. Ini untuk yang general. Kemudian presentation. Presentation di sini seperti apa? Ini apakah menunjukkan show progress bar? Kalau misalnya ingin ditunjukkan, maka silahkan di checklist. Kemudian sample question order. Jadi dalam membuat quiz tadi kita tidak perlu memberikan penomoran. Juga kita tidak perlu memberikan penomoran pada choice-nya, A, B, C, D-nya tidak perlu. Kita harus sample saja supaya apa? Kita menginginkan supaya nanti antara siswa yang satu dan yang lainnya akan berbeda urutannya, maka kita menggunakan sample question. So progress bar juga boleh di checklist.
Kemudian ada confirmation message. Ini adalah pesan dari kita ketika nanti siswa kita atau responden selesai mengerjakan kuis yang kita buat atau formulir yang sudah kita sebarkan. Misalnya kita tulis terima kasih, misalnya salam sehat dan semangat, misalnya seperti itu. Maka nanti ini akan tampil ketika responden atau siswa kita selesai mengerjakan pesan ini. Silahkan diisi sesuai dengan keinginan. Kemudian pengaturan kuis tadi sudah ada, maka apakah nanti langsung siswa bisa melihat hasil kuis mereka, skornya setelah mereka mengumpulkan, atau perlu ada review terlebih dahulu. Kemudian ketika nanti mereka melihat form yang sudah mereka kumpulkan, mereka bisa melihat bagian mana saja pertanyaan yang mereka tidak kerjakan, pertanyaan yang benar, dan juga poin yang sudah mereka dapatkan. Silakan ini di checklist atau unchecklist sesuai dengan kebutuhan. Jika dirasa semuanya sudah selesai, maka silahkan di save. Ya, seperti itu. Sahabat, kita akan coba lihat bagaimana tampilan dari kuis yang sudah kita buat tadi dengan pengaturan yang sudah kita lakukan. Ya, ini ya, misalnya sudah diacak. Pertanyaan yang pertama adalah, misalnya jawabannya herbivora. Kemudian makanan tergolong harimau berdasarkan makanannya adalah karnivora. Kemudian di sini ada penggolongan berdasarkan makanan ada herbivora, karnivora, omnivora. Maka saya tinggal submit saja. Maka seperti ini. Ketika nanti selesai, siswa akan melihat pesan, ada pesan terima kasih, salam sehat dan semangat. Lalu siswa, karena kita atur langsung bisa melihat skornya, maka kita lihat ada view scores. Maka siswa bisa melihat berapa skor yang mereka peroleh. Kemudian ini 100 ya. Ini jawabannya benar, ada checklist benar di sini. Mana jawaban benar, dan semua jawaban dikerjakan sehingga tidak ada jawaban yang terlewatkan. Terima kasih.